Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Bananang. Mau berkunjung di Sendang Gayam, Sendang Gayam. Letaknya daerah mana Pak ini? daerah Pace. Pace. Oke, kita akan mengikuti Mbak Nana untuk ke Sendang Gayam. Kita lihat ada apa aja di Sendang Gayam tersebut. Ini dengan Mas Juru kuncinya siapa namanya? Saya Ahmad Saiful Kohar. Oh, Mas Ahmad ya. Kita akan mengikuti Mbak Nanang sama Mas Ahmad untuk melihat Sendang. Tapi sebenarnya untuk Sendang ini ada banyak ditemukan bangunan bersejarah, kemungkinan pada masa Empu Sendok. Empu Sendok ya Pak ya? Pada masa Empu Sendok, karena apa? Karena dari bangunannya rata-rata terbuat dari batu ya Pak ya. Kita lihat Pak satu-satu. Seperti ini. Mungkin ini pecahannya dari suatu bangunan ya Pak ini ya. Tapi kita belum bisa memastikan candi atau bangunan kayak pendopo atau apa ya Pak ya. Ini di sini nggak ada tulisannya soalnya, untuk huruf Palawanya belum ditemukan juga. Nah ini ada lumpang-lumpangnya, dan lah ini loh masih utuh. Kalau era Mojopahit pasti di sini ada ukirannya. Ini polos, dan ini lingga, dan itu ada yoninya juga. Yoninya masih ada. Biasanya ini rata-rata kalau ditemukan hilang. Ini masih ada untuk yoninya. Bisa diangkat Pak. Nah, ini yoninya. Ya bener itu Pak. Itu gandengannya itu. Itu yoninya. Terus di sini temukan aja apa aja Mas Saiful? Banyak dari yang kita kumpulkan dari wilayah sekitar sini, dari mulai Umpak, Ya. terus Lumpang, ada juga batu Kemuncak, ada Ya. juga batu Kolomongso atau Watu Dakon, Oh ya. dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kita bisa lihat satu persatu ya Pak ya. Nah, ini seperti ini. Umpak. Ini juga Umpak dari batu. Agak keras Mas suaranya. Enggak apa-apa. Umpak. Umpak ini. Kayak seperti umpak ya ini ya. Ini seperti umpak, dan ini kok ada anehnya, itu ada segitiganya. Biasanya kalau umpak itu rata-rata itu lurus gini aja. Ini ada dekokannya gini. Jadi ada tempat untuk biar Supaya nggak Nggak geser goyang, atau ya. apa gitu bisa. Ya. Sini juga ada. Ini juga mungkin juga ini Umpak juga. Terus ini seperti lumpang kecil, ada lumpang berbagai ukuran lumpang ya Pak ini. Ukuran seperti sini sih. Berbagai jenis dan ukuran lumpang di sini. Sayangnya pemerintah belum begitu peduli ya Pak ya untuk situs ini ya. Coba kalau dipedulikan atau untuk dilakukan penggalian lagi Pak ya. Kalau dilakukan penggalian lagi kemungkinan masih banyak ya. masih banyak. Masih banyak. Kita bisa ke sana Mas. Kita lihat yang lainnya. Ini batu Kemuncak. Ini batu, Kemuncak. kemungkinan ini bagian atasnya. Betul. Bagian atasnya. Ini juga Umpak. Nah, ini Umpak, umpak yang iya. depan. Ini umpak yang depan biasanya. Mm-mm. Ini umpak depan. Ini. Ya, kita bisa lihat agak ke sana lagi Pak. Ini banyak sekali ditemukan. ada batu Ini batu batanya mungkin masih banyak ya Pak ya. Masih banyak ini. Ini juga sebagian batu bata yang memang kami temukan sebagai percontohan bahwa di sini ada Peradaban ya Pak ya. peradaban di masa lalu. Di masa lalu di sini ada peradaban gitu. Nah, ini kayu ya Pak ya. Ini kayu. Yang ditemukan kayu juga. Kok aneh gitu loh. Biasanya kan semuanya dari batu, kayak ini kayunya masih utuh. Ya, itu. Anehnya seperti itu. Kita lihat sana dulu. Seperti ini ada berbagai macam ukuran lumpang. Banyak ya lumpangnya, itu ada berapa biji Mas? Ini sekitar Yang kami ditemukan, kumpulkan di ya? sini, mungkin ada sekitar 20-an lebih, Pak. 20-an Itu lebih. masih ada yang belum kami kumpulkan di sini. Oh gitu ya ya. Kita lanjut penelusurannya lagi. Ini banyak sekali lumpang-lumpang dari batu, dan masih utuh-utuh ini keadaannya. Dakon ya. Ini kami menyebutnya dengan batu Pranoto Mongso atau Watu Dakon. Ini yang orang sini bilang seperti itu, kayak pecahnya prasasti Pak. Iya, saya juga kurang begitu tahu. Kan ada lubang-lubangnya buat menghitung Iya. mongso atau orang dulu katanya. Kita bisa lihat ke sana Pak. Situs ini sebenarnya besar, kalau mau digali ini aja yang digali sebagian kecil ya Pak ini. Bagian kecil, Pak. Ini masih banyak.
Coba kalau pemerintah Nganjuk untuk mempedulikan sini, karena ini dirawat secara Swadaya. swadaya aja ya Pak ya. Ini dirawat secara swadaya dan Mas Saiful ini sebagai juru rawatnya ya. Betul. Juru rawatnya di sini. Oke, kita lihat dulu. Masih utuh semua Pak ini. Masih utuh. Masih utuh semua. Ya ini bagus. Masih utuh semua. Terus ada tempat lain juga katanya sendangnya sebelah mana Pak? iya, Bisa sebelah kita sini. tunjukkan Pak? Nah, betul. Silakan tunjukkan Pak. Untuk sendangnya juga ada di sini. Ini sendangnya. Batu-batunya masih banyak ini. Ini Tapi kalau ini kan batu baru yang dipasang ya Pak ya. Kemungkinan di bawah sendang sini banyak ya Mas ya. mungkin diperkirakan memang Dalam tuh ini. ya ini kurang lebih kan begini ya. Ada Segini. sepusan lah. Nah, pernah nggak ada airnya pernah nggak? Kalau dulu Mbak dulu mengatakan bahwa tidak pernah tidak pernah sat. Sampai sekarang Mas nggak pernah saat ya? Tapi kalau yang ini memang karena mungkin banyaknya diesel, Iya. ya kadang kalau kemarau kadang Saat. Tapi masih ada airnya dikit masih ada ya. Berarti memang benar-benar sendang. Cuma untuk lubang tempat airnya keluar itu mungkin tersumbat. Ya itu Kemungkinan. yang kita sedang cari. Maksudnya jika kita memang harapan kami bisa menemukan titik lubang saluran itu, nanti kami buka terus kami katakan kami rawat biar tetap mengalir. Mengalir terus ya. Kalau ini untuk dijadikan objek wisata pas Mas ini. Mas, Untuk wisata sejarah di sini benar. Oke, kita akan melihat di mana? Oke. Yang ini Mas. Ini seperti kayak ada logonya kayak suatu pecahan bangunan kalau yang ini Mas. Berarti ini ditemukan di mana Mas? Ya, Di bawah sini. di bawah sini. Berarti kalau ini digali lagi kemungkinan kalau sampai sana itu ini situs ini besar. Tapi ini kemungkinan kalau opini kita melihat untuk opininya itu ini peninggalan dari Empu Sendok. Ya. Karena orang bilang kan peninggalan Mojopahit kalau ya orang beropini kan boleh-boleh saja karena apa? Karena untuk prestasinya sudah dihancurkan sama seseorang yang tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Menurut cerita memang seperti itu. Ada di sini temukan. Pasti ada kalau situs seperti ini tuh pasti ada. Itu sudah dihancurkan guys. Ini lihat banyak sekali. Dan ini belum ada penanganan dari pemerintah. Ini masih swadaya masyarakat daerah sini dan Mas Saiful di sini hitungannya kerja bakti. Kerja bakti di sini. Kerja bakti ya, Pak ya. Oke, kita bisa duduk dan kita tolong Pak Nanang tolong jelasin situs ini, kita duduk. Monggo Mas sama Pak Nanang. Kita akan melakukan sesi tanya jawab mengenai Sendang Gayam dan situs di Gayam sini Pak ya. Oke, kalau menurut pandangan Bapak gimana? ini pandangan saya ini yang Empu Sendok itu. Empu Sendok ya. Soalnya kenapa? Kita lihat dari contoh dari Lumpang itu tadi, dari Linggayoni itu tadi ya. Iya. Soalnya masih polos. Kalau polos itu biasa menandakan itu era Medang, Pak. Nah, kalau era Medang itu sebelum Kahuripan. Kalau di Kediri kan Kahuripan, ya atau Kahuripan sudah ada motif-motifnya. Nah, kalau menurut sejarah dulu Empu Sendok pernah mendirikan prestasi itu ada di Loceret. Nah, ini dengan Loceret nggak jauh. Nggak jauh. Kira-kira berapa kilo, Pak? 5 kiloan mungkin ya? Ya mungkin 5 kilo. Sekitar 5 kiloan. Kemungkinan di sini masih ada hubungannya dengan situs yang ditemukan di Candi Lor. Kemungkinan seperti itu. Soalnya kenapa? Dan ini bangunannya ini terbuat dari batu andesit semua. Dan kita menemukan ini dalam keadaan utuh ya Mas ya. Utuh. Gak ada yang pecah. Bahkan untuk Linggayoninya ini loh masih utuh. Biasanya ini kan pasti hilang. Untuk empaknya ini hilang. Tapi kita menemukannya keadaan utuh. Nah itu loh. Masih utuh, nggak ada yang pecah atau retak atau apa. Nah dulu ini ngangkutnya gimana Mas? Kalau lingganya sebenarnya ditemukan di sebelah sana. Di sebelah sana, tapi kan nggak jauh dari sini. Iya. Itu apa namanya? Tertimbun tanah. Waktu itu kan ada pembangunan musola. Saya ke sana terus saya kok ada batu apa nih ya apa namanya? Digali ternyata ada. Kemungkinan kalau satu situ ini ada 2 atau 3 biasanya. Memang di sini
yang kami temukan saat ini sementara ini Satu ini ya. tiga. 3. Bener 3. Tapi yang 2 di mana, Mas? Yang dua karena digunakan sebagai batu nisan seorang tokoh. Sebenarnya nggak boleh, Mas. Kalau ini benda bersejarah, kalau batu nisan seorang tokoh ya lebih baik dibeliin batu nisan yang lain. Kalau bisa itu dikumpulin di sini. Maksudnya kan itu kan asumsi kita sekarang, tapi dulunya itu kan kita juga tidak tahu. Tidak. Tapi kalau ini memang benar-benar Linggayoni. Ini bukan batu nisan. Seperti itu. Kadang peninggalan bersejarah itu dipakai untuk batu nisan seseorang tokoh atau apa. Kalau menurut saya itu kurang tepat. Karena bukan di situ penggunaan zaman dahulu itu nggak ada orang meninggal terus dimakamkan kalau nggak beragama Islam. Hindu, Buddha pasti dinyeben dibakar. Apalagi seorang tokoh yang punya karisma, punya pangkat, itu pasti dinyeben seketika. Seperti kita lihat contohnya ada di Bali ya seperti itu. Benar gak, Pak? Ya seperti itu. Makanya kalau untuk itu seperti ini dan ada makam katanya makam zaman Majapahit atau zaman apa, kemungkinan banyak hoaknya, Pak. Kosong kemungkinan. Soalnya situs tertua untuk makam Islam era Majapahit itu ditemukan di Tulungagung yang untuk videonya nanti bisa dilihat di channel ini. Itu kalau menurut sejarah seperti itu tahun 1470 namanya, kalau orang-orang nyebutnya Jumadil Kubro ya, Pak ya. Ada videonya di channel Sahabat Bananang ini. Dan untuk situsnya seperti ini. Bukan Jumadil Kubro. Tapi kalau panggilannya kan seperti itu, kita ikuti asumsi orang-orang aja, Pak. Nah, seperti ini. Semoga untuk kedepannya saya Maghribi ya. Untuk di kemudian hari tolong untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk memperhatikan situs ini karena situs ini situs tua dan diperkirakan kemungkinan sebelum zaman Kediri. Berarti antara Kediri ke Mojopahit itu masih 200 tahun lebih. Berarti ini zaman Pusendok kurang lebih peradabannya 1000 tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan untuk bukti tertulisnya itu pernah ditemukan prasasti di daerah Roceret. Kalau di sini katanya ada prasasti tapi cuma dihancurkan ya, Mas ya? Ya, menurut cerita seperti itu. Dulu ditemukan ya. Sebesar apa kira-kira kalau menurut cerita orang sini? Saya tidak tahu, cuman saya mendengar ada beberapa orang mendengar cerita itu bahwa kemungkinan ada prasasti dan sudah dirusak pada masa itu, mungkin sekitar 1900-an ya mungkin ya. Gitu. Ya seperti itu ya, mungkin karena perbedaan budaya atau apa, kan nenek moyang kita agamanya rata-rata itu Hindu Buddha dan mungkin Islam masuk terus beda pemahaman atau apa itu akhirnya dirusak. Padahal ini adalah situs budaya yang sangat bersejarah dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan nenek moyang kita dari tulisan dari prasasti tersebut. Kita bisa artikan sebenarnya peradabannya itu seperti apa, kita bisa lihat. Karena sebelum era Islam masuk, kita sudah punya peradaban sendiri yang maju seperti itu. Dan kami dari pihak Sahabat Bananang nguri-nguri budaya Jawa ya, Pak ya. Betul, ya. Kita nguri-nguri budaya Jawa. Nah, ada tulisannya di situ juga. Masnya juga sebagai pecinta sejarah dan semoga Masnya juga masih betah untuk merawat di situs Gayam ini, Mas ya. Merawat di situs Gayam ini meskipun belum ada perhatian dari pemerintah ngasih gaji bulanan atau apa. Harusnya pemerintah itu tahu kalau Masnya mau itu dijual itu laku mahal ini. Satu Avanza ini tuh dapat. Kalau dia mau, tapi dia bukan orang seperti itu. Dia nggak mau itu peninggalan bersejarah nenek moyang mereka, dia nggak mau jual. Dibiarin di situ. Coba kalau pemerintah tahu dan mau peduli, untuk pemerintah Nganjuk khususnya untuk mau peduli, dilakukan penelitian dan dibugar atau apa, kasih tiket masuk itu berapa dan lain sebagainya, supaya untuk apa, untuk pengembangan daerah sini, supaya untuk jadi tempat wisata sejarah, karena ini syarat sejarah dan kemungkinan ini di era Empu Sendok. Oke, untuk sekian dulu untuk video kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.